Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya. Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan,
Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat LGF. Bersyukur kalau sepanjang minggu ini Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Dan hari ini kita mau menaikkan pujian baginya. Dan kita mau bersuka cita bagi nama yang kudus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Tepukkan tangan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
surga nyata penuhiku. Yang penuh sukacita katakan dengan kencang, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan selalu dan dari sekarang hingga selamanya. Haleluya. 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 Sukacita Tuhan adalah kekuatan bagi jiwa kita. Katakan amin. Hari-hari ini biar sukacita Tuhan terus memenuhi hidup kita. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hidup kita lebih lagi untuk sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Allah yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa di masa lalu. Dan Dia juga yang akan mengerjakannya di masa-masa sekarang. Mari hampiri tahta kudus Tuhan pagi hari ini. Ini hidup kami Tuhan, gereja Yesus. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, bersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Nyatakan di tempat kudus-Mu. Ini kerinduan kami Bapa. Puji dan sembah, puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan Engkau Tuhan kemuliaan, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Dimanapun kita berada pagi hari ini, mari sembah Dia. Sembah Kau dalam bait-Mu, tersungkur di kaki
kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaan. Kami tinggikan Tuhan kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Dalam baitku kami tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Mari kita buka kedua tangan kita, sembah Dia lebih lagi. Suka Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami menyembah-Mu ya Raja, sembah Kau dalam baitku. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Sekali lagi mari serukan bersama-sama, sembah Dia, katakan Kau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu, amin, penuhi tempat ini. Kami menyembah-Mu ya Bapa, sembah Kau dalam bait-Mu. Yes Lord, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Katakan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Di dalamku dengan iman percaya kita bahwa Dia hadir di dalam setiap penyembahan kita. Pagi hari ini dimanapun kita berada dan beribadah, mari dengan percaya bahwa Tuhan hadir dalam penyembahan-Mu. Dia hadir menjamah hidupmu, Dia hadir menyentuh hatimu. Mari buka kedua tanganmu lebih lagi, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Puji nama-Nya yang hidup. Bersyukur padanya Sang Raja.
kedua tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama sekali lagi. Pandang wajahnya yang hadir di tempat kita beribadah pagi hari ini. Dan serukan bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Lebih lagi katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Lebih lagi, nyatakan dengan segenap hati. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Lebih lagi, serukan, sebab itu ku memuji-Mu, Tuhan kemenangan kami. Selalu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Sekali lagi kembali, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku selalu puji-Mu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Yesus kemuliaan bagi-Mu. Dengan iman, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Jemaat LGF Church Pluit. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah boleh kami alami sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik, karena kasih setiamu lebih dari hidup. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom, jemaat sekalian. Senang boleh berjumpa kembali dalam tayangan ibadah minggu online. Masih online, saya pikir bahwa tidak ada masalah mau offline dan online, karena kita beribadah sebetulnya tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Nah, saya percaya bahwa ini hari yang terakhir di bulan Januari, mungkin belum terlambat ya, sebulan orang bilang. Jadi selamat tahun baru. Ada yang bilang sudah terlambat sekali, Pak. Jadi Tuhan, memasuki tahun 2021, tentu saja sudah lebih bisa beradaptasi karena kita sudah latihan 10 bulan. Jadi memasuki tahun ini lebih yakin, lebih berani, lebih mantap, dan jadi tidak khawatir, tetap percaya pada Tuhan Yesus. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat situasi hari-hari ini, saya percaya bahwa ada banyak hal yang harus kita persiapkan waktu kita akan masuk dalam sebuah penuaian yang besar. Nah, saya mengajak kita membuka firman Tuhan sebentar dalam kedua Tawarikh ke-26. Kedua Tawarikh ke-26.
Ini bagus sekali. Cerita mengenai seorang raja yang dipakai Tuhan luar biasa. Yang menarik adalah kita melihat ada banyak orang dipakai Tuhan luar biasa. Waktu kita mengakhiri segala sesuatunya, kita berdoa, doa yang sama seperti Paulus katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Memelihara iman sampai akhir. Nah, pertanyaannya adalah, hal-hal apa saja yang kadang-kadang menggoyang, membuka sebuah celah, sehingga kita tidak bisa mengakhiri dengan baik. Nah, yuk kita lihat sebentar dalam firman Tuhan kedua Tawarikh 26, tertulis adalah Raja Uzia. Bagus sekali, Raja Uzia. Tuhan adalah kekuatan. Nah, yuk kita lihat sebentar. Ini adalah cucu dari Yoas, raja yang dipakai Tuhan secara luar biasa mengembalikan bangsa Israel untuk sebuah penyembahan dan aturan-aturan perayaan yang tepat seperti yang dikehendaki Tuhan melalui perjanjian lama. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia masih berumur 16 tahun. 16 tahun berarti sekarang SMA kelas 2, kelas 1. Masih berumur 16 tahun dan menobatkan jadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekoya dari Yerusalem. 52 tahun adalah pola pemerintahan yang sangat lama. Kita lihat di firman Tuhan, Daud 40 tahun. Salomo sekitar itu. Ada raja 55 tahun, itu Raja Manasye, ini yang 52 tahun. Cukup lama sekali memerintahnya. Nah, Alkitab berkata, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Jadi setelah Raja Yoas, Amazia, dan Uzia. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini prinsip yang menarik dalam sebuah kekristenan. Saya percaya bahwa tidak banyak dari Bapak Ibu mungkin yang punya generasi di atasnya adalah orang percaya Tuhan. Ada yang mungkin ya Anda generasi pertama. Ada yang baru mungkin kedua. Tapi ada sudah, saya nggak terlalu yakin kalau di tempat ini mungkin ada sekitar 10% yang punya generasi 4 atau 5 itu percaya Tuhan Yesus. Jarang, di Indonesia jarang sebetulnya. Nah, Alkitab berkata, dia lahir dari keluarga yang mencintai Tuhan. Dia lahir dari keluarga yang memang berpaut seperti zaman Daud. Yang menarik adalah, waktu orang ada berpaut kepada rencana Tuhan, Alkitab sengaja menulis satu kalimat yang luar biasa, bahwa ia mencari Allah selama hidup Zakaria, seorang mentor yang Tuhan bentuk untuk kehidupan Uzia. Zakaria, Tuhan mengingat artinya. Dan saya percaya bahwa kadang-kadang dalam hidup kita beribadah, kita percaya sama Tuhan, kita berkumpul senantiasa, tapi jarang kadang-kadang kita berkomunitas. Hari-hari ini kelihatannya lebih mapan ya, tidak keluar rumah, semuanya lebih sehat, keluarga lebih, semua termonitor dengan baik, anak-anak termonitor dengan baik, tapi ingat ada satu hal, dari seluruh keuntungan manfaat besar yang kita bisa dapat selama pandemi ini. Kita bisa mencari di YouTube, seluruh khotbah yang ada. Dari Senin sampai Senin lagi, Anda bisa yang namanya ikut khotbah demi khotbah dari berbagai macam pendeta. Mau modelnya kayak apa, ada semua Bapak Ibu. Dari yang suaranya paling kecil sampai menggelegar ada semua. Dari yang paling jelas sampai nggak paling jelas juga ada semua Bapak Ibu. Dari yang menginjak bumi sampai mengawang-awang semuanya ada. Tapi kita berkata satu hal yang menarik adalah, raja ini masih muda, 16 tahun usianya, dan dikatakan di sana bahwa ia mencari Tuhan karena dia punya mentor. Saya berdoa, engkau dan saya punya komunitas yang sehat. Komunitas itu, ada seorang mentor di sana. Apakah mentor pasti hebat, Pak? Belum tentu. Kita tahu bahwa yang namanya pelatih petenis terkenal hari-hari ini, kalau Anda lihat pelatihnya melawan dia, belum tentu menang. Petinju terhebat hari ini, pelatihnya melawan dia di ring, belum tentu menang. Tetapi seorang mentor seperti Zakaria, mengajar supaya takut akan Allah. Mentor adalah orang yang mengajar basic, kekuatan basic. Makanya kadang-kadang, kalau pelatih datang, itu yang pertama dilihat adalah basicnya. Saya nggak tahu Anda pernah belajar olahraga, sport, atau belajar musik,
pernah berpindah guru? Guru yang baik biasanya akan melihat dasarnya dulu. Apakah dasar itu kuat apa tidak? Karena begini, semuanya kita tahu bahwa Alkitab juga mencatat dalam Perjanjian Baru, tergantung dari dasarnya. Makanya kenapa pertobatan, terima Tuhan Yesus, baptis, itu harus sebuah dasar yang kuat. Kenapa kadang-kadang kita mau belajar lebih lagi ke atas terkendala? Jawabannya adalah karena dasarnya tidak kuat. Berapa tinggi sebuah gedung mau dibangun? Tergantung berapa dalam base dasar yang dibuat, tiang pancangnya masuk berapa meter. Saudara Tuhan, Alkitab berkata bahwa Zakaria mengajar supaya Uzia takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, waktu dia takut akan Allah, ini permulaan dari hikmat, dikatakan di sana mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Banyak orang ingin usaha berhasil. Banyak. Semua orang usaha pengen berhasil, hidup pengen berhasil. Tapi ingat, kadang-kadang mereka lupa untuk menjadi berhasil adalah ditulis dalam dua kata di sini, dua kalimat di sini. Takut akan Allah dan mencari Tuhan. Banyak orang takut sama Allah dan tidak mencari siapa-siapa. Ini cuma ketakutan sama Tuhan gitu aja. Kalau banyak orang udah akhir zaman takut Bapak Ibu. Takut bukan apa-apa, takut sama Tuhan tapi tidak mencari Tuhan. Ada yang mencari Tuhan tapi kurang takut sama Tuhan. Ini dasar dua hal yang harus dibangun. Dan raja ini 16 tahun. Wah, masih SMA. Jarang-jarang loh SMA bisa mencari Tuhan seperti ini. Teruskan. Apa yang dia buat? Kita lihat pencapaian dalam kehidupannya. Ia maju berperang melawan orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, Asdod, mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan lain-lain wilayah orang Filistin. Ingat perintah Tuhan kepada Simson untuk menghalau orang Filistin, gagal diteruskan oleh Saul. Gagal dan berhasil di zaman Daud. Setelah Daud berhasil, setelah itu orang Filistin tidak pernah menjadi kuat lagi sampai beberapa keturunan setelah itu. Tetapi Uzia mengatakan dia menghancurkan semua pertahanan dari orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal, terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Bayangkan ya, orang kalau sudah Tuhan sertai, kadang-kadang repot. Dia cuma melakukan apa yang Tuhan suruh. Perintah Tuhan yang ada pada zaman nenek moyang yang dahulu adalah habiskan orang Filistin. Dan kalau Tuhan melihat bahwa seseorang sudah mengikuti jalan Tuhan, perhatikan imbuhannya. Banyak kita lupa, kita sering mencari imbuhan-imbuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya imbuhannya akan ditambahkan kepadamu. Nah, cerita itu juga berlaku ada di PL, yaitu di 2 Tawarikh ini. Waktu dia menghabiskan tujuan utama kepada orang Filistin, lihat imbuhannya. Tuhan membuat dia menang terhadap orang Arab, terhadap orang Meunim, dan yang luar biasa, orang Amon bayar upeti sama dia. Anda tahu arti kata bayar upeti? Sesuatu yang diberikan kepada Uzia dengan takluk. Alkitab berkata, dan namanya masyhur. Masih muda, kekuatannya besar, pencapaian luar biasa, namanya masyhur, dan angkatan perangnya sangat ditakuti di wilayah Timur Tengah. Teruskan. Dia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, di atas penjuru, serta mengokohkannya. Dia nggak cuma buat yang namanya masyhur, dia membuat yang namanya sebuah menara. Anda tahu arti menara, sebuah ingatan akan sebuah kejadian. Ini artinya dia membangun sebuah budaya, kultur di Yerusalem. Anda bisa bayangkan anak muda ini seberapa berhasil hidupnya. Teruskan. Saya berdoa yang menonton hari ini adalah orang-orang seperti itu. Alkitab berkata, ia dirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, dan karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Ia punya petani-petani penjaga kebun anggur, gunung-gunung di tanah yang subur, dan ia suka kepada pertanian, agriculture, maju pesat. Alkitab berkata dia mendirikan menara di padang gurun. Padang gurun loh Bapak Ibu, teruskan adalah menggali banyak sumur. Saya mau beritahu, ini bukan Bogor, yang kalau Anda cuma 5 meter keluar air. 8 meter airnya mulai kuning, dan ditambah 8 meter ke bawah, 9-10 meter sudah mulai airnya jernih. Ini padang gurun.
padang gurun Bapak Ibu, itu yang namanya bisa dapat air, itu namanya orang bilang hoki, laki, bejo, orang bilang. Alkitab berkata, banyak sumur. Anda bisa bayangkan, Anda pernah dengar kata Ishak. Ishak itu kalau buka sumur, keluar air. Seperti hidupnya, air ngikuti dia. Kalau kita melihat, kadang-kadang kita ini sering mencari segala sesuatu yang fana. Kita lupa dengan dua kata, takut akan Tuhan dan mencari Tuhan. Dulu orang menyamakan mencari Tuhan itu dengan pergi ke gereja, kan gitu. Minggu nggak kemana-mana, cari Tuhan, kan gitu. Cari Tuhan ke gereja dulu. Sekarang sedikit lebih abstrak. Tidak pernah tahu. Karena yang mencari dan tidak mencari harus di rumah. Ini jadi repot Bapak Ibu, kenapa ada protokol kesehatan. Gitu. Di rumah bisa nyari Tuhan nggak? Bisa sebetulnya. Tapi kenapa kita ke gereja? Untuk bersekutu. Dan kadang-kadang kita harus kembali kepada sebuah pemahaman basic lagi Bapak Ibu. Karena mungkin di masa yang lalu, pemahaman-pemahaman yang sepertinya itu benar, mungkin nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan berarti salah semua, tidak. Alkitab berkata bahwa dia punya petani, penjaga kebun anggur, di gunung-gunung, tanah yang subur. Bayangkan ya, gunung dia punya. Dan dia hobinya adalah menanam. Di sini ibu-ibu suka menanam, ya toh. Daripada di rumah nganggur, akhirnya nanam segala, rumahnya penuh, hijau kayak hutan. Nah, itu. Uzia punya tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra, Yael, dan penata usaha Maisya di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Bayangkan, tentaranya semuanya terdata rapi. Accounting-nya bagus, pertanian bagus, agrikultur perkebunan bagus, lahan, menara real estate dibangun, pertahanan keamanannya indah luar biasa, di border bagus sekali. Oh, zaman sekarang kalau penjaga border bea cukai, ya, bagus sekali. Kemudian negara-negara sekelilingnya tunduk kepada dia membayar upeti, seperti mirip Daud ya Bapak Ibu. Teruskan. Kepala puak pahlawan gagah perkasa seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Itu baru pemimpinnya, 2.600. Nggak gampang Bapak Ibu, Anda bisa mimpin orang bertalenta. Alkitab berkata, Raja Uzia itu mirip sama Daud. Dia bisa punya pasukan orang bertalenta. Makanya, dari mana bisa begitu? Dia punya mentor, Bapak Ibu. Teruskan. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Ada pasukan khususnya. Bayangkan, pasukannya dibagi-bagi. Pasukan untuk perang, ada yang khusus untuk raja, yang hanya tunduk kepada raja, pasukannya terbagi. Anda bisa lihat administrasi dari raja ini. Anda bisa lihat yang namanya bagaimana dia memanage sebuah kerajaan yang indah. Belum pernah ada raja di zaman itu setelah Daud seperti Uzia. Teruskan. Uzia memperlengkapi seluruh tentara dengan, tentaranya nggak cuma tangan kosong. Ada bilang bela diri tangan kosong. Ya, kalau seandainya bawa senjata api ya percuma tangan kosong kan begitu. Pertama, perisai. Dua, tombak, ketopong, baju zirah, busur, batu umban. Lengkap senjatanya. Kalau zaman sekarang dari yang kecil sampai yang gede ada semua. Ayat 15, ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Jadi yang, masih ingat ya, yang dikasih batu, bisa melempar batu itu. Dan panah zaman dulu, kalau Anda melihat film-film kerajaan, itu panahnya bisa ditembakkan, itu sudah ada teknologinya pada zaman Raja Uzia. Teknologinya sudah ada. Ini sekitar tahun mungkin sebelum Masehi 500, 600, ini adalah cerita yang luar biasa sekali bagaimana Tuhan pakai orang ini secara dahsyat. Alat perangnya, teknologi maju sekali. Nggak pernah saya lihat ada raja seperti ini. Sampai teknologi maju sekali. Hari ini saya percaya Anda sering melihat ini di mana-mana. Sebuah perusahaan yang besar, sebuah wadah gereja yang besar, yang mungkin seperti ini.
Dan nama raja itu termasyur sampai ke negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Dari sinilah muncul nama Uzia. Nama aslinya Azarya. Ezer artinya adalah menolong. Azariyah, Tuhan menolong. Uzia, Tuhan kekuatan. Itu artinya adalah Tuhan menolong aku sehingga aku jadi kuat. Dia punya nama alias, nama aslinya Azarya. Tapi dia punya nama panggilan Uzia. Zaman sekarang juga banyak orang yang punya nama panggilan. Namanya keren, panggilan mah beda-beda Bapak Ibu. Dari sini ketahuan bagaimana dia mendapatkan sebuah label nama. Bisa dapat Bapak Ibu gambarannya? Raja ini luar biasa. Ayat 16, tragedi terjadi. Kadang-kadang Anda dan saya mungkin ada di ayat 5. Baru level apa? Baru level ketemu mentor. Ada yang sampai sudah 40 tahun, 30 tahun di gereja nggak ketemu mentor, ada. Ada seorang mentor yang sudah sampai sekitar 25 tahun nggak punya murid juga. Itu ada. Apa jabatannya? Mantan mentor. Wah, hebat sekali itu. Ada yang begitu, ada. Pasti bukan nggak nonton di tempat ini gitu ya. Ada juga yang beribadah sampai sekarang juga nggak ada mentor. Saya nggak bicara mentor pribadi untuk yang harus bagaimana, tapi sebuah komunitas yang kuat di mana ada orang yang bisa melihat di sisi mana engkau lemah dan engkau harus memperbaiki, orang yang bisa memberikan engkau masukan, memberikan arahan, dan saya percaya bahwa setiap kita adalah bertugas memuridkan semua bangsa. Artinya apa? Tugas kita itu setelah kita itu menjadi dimuridkan, lalu akan memuridkan orang lain. Itu sebuah siklus yang tidak akan pernah pudar sampai Tuhan datang. Itulah prinsip gereja yang sehat. Ini kalau saya ngomong gereja, dia bilang, Pak saya di rumah, Pak nggak di gereja lah. Ini lain lagi ceritanya. Gereja kan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Anda bisa lihat gereja dalam bentuk bangunan, atau dalam bentuk sebuah kegerakan, atau orang-orang. Itu sendiri juga gereja. Tragedi terjadi. Saya nggak tahu Anda di tahap mana sekarang. Sedang mencari mentor, atau sedang dilatih untuk takut sama Tuhan, atau sedang dilatih untuk mencari Tuhan, atau sekarang sudah, bikin apa aja menang, buka usaha sini berhasil, atau sampai ada orang datang sama Anda, taruh dana sama Anda untuk Anda kelola, atau Anda sedang membangun sebuah gedung, atau sebuah proyek, atau sebuah menara-menara, sebuah ingatan akan kebaikan Tuhan, atau Anda sekarang sedang membangun sebuah usaha baru untuk yang namanya pertanian, diversifikasi, mengembangkan ke segala hal. Tadi usahanya apa? Pertama, usahanya ya cuma dagang spare part. Nah, sekarang apa usahanya? Macam-macam, Pak. Darat, laut, udara, Pak. Mantap. Gitu. Di darat ada pertanian, di laut ada sea culture, agriculture, sea culture, di udara. Wah, ini luar biasa, pesawat. Gitu ya. Ada macam-macam. Gitu. Ada yang namanya membuat peperangan, senjata peperangan. Artinya apa? Sudah hebat, Pak. Kurang apa lagi? Ya, endingnya ya saya mencoba untuk berkiprah di dunia politik. Bisa. Kenapa tidak? Alkitab berkata, Tuhan itu menolong orang-orang yang takut akan Dia. Alkitab menulis bahwa Dia ditolong dengan ajaib. Bukan cuma ditolong ya. Alkitab berkata, Ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ada orang berhasil karena ditolong. Tapi kita berkata, kalau engkau ditolong dengan ajaib, engkau jadi kuat. Tragedi berubah. Setelah ia menjadi kuat, seperti namanya Uzia, tadinya namanya Azarya, setelah jadi kuat, namanya jadi Uzia. Kita lihat sebuah kisah. Saya potong sini dulu, Bapak Ibu. Kalau sinetron itu dipotong lah, kalau khotbah sebentar. Yuk kita buka kitab Yesaya. Yesaya, kita buka firman Tuhan, Yesaya yang ke-6. Bagus sekali. Yesaya ke-6 ayat yang pertama. Pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Yesaya adalah seorang nabi yang hidup pada zaman raja itu. Yang menarik adalah, Yesaya dipanggil Tuhan untuk menjadi penyambung lidah. Dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang bergerak dalam suara kenabian. Tidak pernah dalam kehidupannya, dia melihat secara mata jasmaninya kemuliaan Tuhan. Tetapi Alkitab menulis sebuah kata kalimat pembukaan. Pada matinya Raja Uzia,
Aku melihat Tuhan. Anda bisa bayangkan, Alkitab suka sekali menulis kata-kata seperti itu. Setelah Saul disingkirkan, Allah menemukan Daud yang dicintai. Setelah Musa wafat, Yosua bangkit. Setelah Uzia mati, baru Yesaya bisa melihat sebuah kemuliaan. Kenapa ya? Sepertinya dalam kerohanian selalu ada sebuah urut-urutan yang Alkitab mau cerita sama kita. Apa yang Uzia buat sampai waktu dia hidup, di akhir hidupnya, menutup semua penglihatan, yang namanya firman, seperti tidak muncul pada hari itu. Ini orang dipakai menjadi kuat karena pertolongan yang ajaib. Dan saya berdoa keajaiban-keajaiban terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Ayat 16, 2 Tawarikh 26. Teruskan. Setelah ia menjadi kuat, langkah berikutnya adalah selalu tinggi hati. Makanya saya percaya Anda mau jadi kuat, saya pengen jadi kuat. Anda pengen jadi kuat, kuat. Gitu. Kalau jadi itu kuat, mantep gitu. Kalau Anda udah kuat, jangan lupa, kita sudah kasih urutan dari kehidupan. Dan ini nggak pernah akan terskip. Terskip itu bahasa apa ya? Pakai bahasa Inggris, terskip, terlongkap, bahasa apa lagi ya? Tidak akan pernah urutannya berubah. Setelah jadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Koma. Ini lebih parah lagi. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Saudara Tuhan, kerusakan yang terjadi seringkali karena ada tinggi hati. Tinggi hati itu bisa terjadi karena ada sebuah keberhasilan. Pak, ada tuh Pak orang gagal, tinggi hati Pak. Wah, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Speechless Bapak Ibu. Sudah gagal, hidupnya berantakan, tuh sombong lagi. Nah itu saya nggak ngerti itu. Itu nggak termasuk di khotbah hari ini Bapak Ibu. Teruskan. Ia berubah setia. Kenapa dia merusak? Satu, dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Sisi Tuhan, kalau kita melihat kisah ini tertulis di kitab 2 Raja-Raja dengan tulisan yang singkat sebetulnya. Kita buka sebentar ya. Kisah ini ada di 2 Raja-Raja ke-15. Ini singkat, simple, tapi di 2 Tawarikh ditulis lebih dalam. Di awalnya dia melakukan apa yang baik, tetapi dalam kehidupannya tiba-tiba dia jatuh. 2 Raja 15 ayat 4. Namun demikian bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ada kalanya engkau belum mampu menghadapi sesuatu dalam kehidupanmu. Kadang-kadang itu sebuah kesalahan, itu sebuah hal yang buruk, tapi engkau nggak punya kekuatan, nggak pernah punya posisi, nggak pernah punya pencapaian, nggak pernah punya talenta untuk mengatasinya. Tapi satu hari, mungkin Tuhan kasih dalam kehidupanmu dan hidup saya, untuk kita punya posisi, punya sesuatu, punya sebuah kekuatan untuk bisa melampauinya. Lakukan. Uzia atau Azaria lupa. Ada satu yang menjadi jerat orang Israel dari zaman keturunan setelah Rehabeam, yaitu mezbah bukit dari Jerobeam bin Nebat. Itu tidak dihancurkan. Alkitab menulis dalam 2 Tawarikh 26. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan. Cara ini adalah cara yang terus akan berulang dan berulang dan berulang dalam kehidupan seseorang. Apa sih ciri utamanya? Kalau sudah kuat, menjadi tinggi hati, dia bikin hal yang merusak. Merusaknya apa, Pak? Alkitab berkata, dia berubah setia sama Tuhan. Berubah setia, koma berikutnya adalah dia masuk mengambil kapling orang lain. Berapa kita mengerti dalam kehidupan di muka bumi ini, ada tata aturan sorgawi, order sorgawi, di mana Tuhan telah mengatur bagian dalam sebuah permainan orkestra. Anda bisa bayangkan, kalau orkestra lagi jalan, terus yang namanya pemain trompet atau saksofon yang sedang berhenti, karena memang belum bagiannya dia untuk meniup, kemudian dia mulai bilang begini, itu yang main biola nggak bener itu. Tangannya nggak bener tuh, gesekannya kurang mantep.
Anda bisa bayangkan kalau kemudian dia ngobrol lagi sama sebelahnya yang sedang memukul drum. Kan bentuknya kalau drum itu bukan drum biasa, yang besar itu. Seperti tambur itu. Terus kemudian dia berkata, itu mukul kurang bagus. Yang drum bilang gini, enak aja, kamu urus dirimu sendiri. Terus berdebat dalam acara orkestra. Cara terbaik kalau saya menjadi seorang dirijen adalah lebih baik 2 orang yang ribut tadi segera diselesaikan. Disuruh keluar. Nah, kalau dalam bentuk kehidupan sorgawi biasanya apa? Pulang cepat. Nah, itu dia. Kok bisa gitu? Iya. Saya nggak bilang pasti ya Bapak Ibu, tapi adalah salah satu. Salah satu. Karena dalam sebuah proses Tuhan, sebuah rencana Tuhan yang besar, kadang-kadang ada yang merusak rencana Tuhan. Cerita ini juga dialami oleh Raja Yosia. Alkitab meninggalkan bagi kita sebuah pelajaran dari kehidupan raja, dan saya percaya engkau dan saya adalah anak-anak raja. Anak raja harus belajar kisah raja-raja. Ini ada cerita begitu banyak, dia naik untuk membakar ukupan yang seharusnya hanya seorang imam yang diboleh. Alkitab berkata ayat 17, tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama ke-80 imam Tuhan, orang yang tegas. Mereka berdiri depan Raja Uzia dan berkata padanya, hai Uzia, nggak berhak kamu membakar ukupan kepada Tuhan. Hanya imam keturunan Harun yang dikuduskan, yang berhak membakar ukupan. Cepat keluar. Saya tahu kenapa dalam cerita ini Raja Uzia, sedangkan dalam 2 raja-raja pakai 15 pakai nama Azaria. Supaya nggak tertukar sama nama imamnya. Nama imamnya juga Azaria, di sana dikatakan. Tuhan menolong. Saudara Tuhan, penempatan sebuah yang tepat, orang bilang adalah the right man in the right place. Wah, ini dulu gereja sedang belajar ini. Ya. Karena kalau tempatnya udah salah, kacau. Ini semua bicara mengenai sebuah dasar kok. Dari mana kita bisa melihat sebuah dasar yang baik kalau kita tidak memiliki orang yang bisa melihat kelemahan. Orang yang bisa melihat kelemahan itulah orang yang melatih kita untuk menuntun secara fisik jasmani manusia untuk membawa kita ke tempat yang tepat seperti yang Tuhan mau. Banyak orang bilang begini, saya nggak perlu dipimpin sama orang. Tuhan bicara langsung sama saya. Tiap pagi Tuhan bicara. Gitu. Siang nanti meeting sama Tuhan. Nanti kalau sore jalan-jalan sama Tuhan. Nah malam baru kita nanti kembali ke tempat masing-masing. Banyak orang bilang begitu loh Bapak Ibu. Bukan kata-kata begitu, tapi sebetulnya adalah maksudnya dia tidak butuh manusia untuk membentuk hidupnya. Nah ini repot. Berubah setia. Kerusakan yang dibuat waktu orang itu menjadi kuat, berasa kuat tinggi hati, kemudian dia berubah setia, apati setia. Tuhan mau dia ke kanan, dia adalah ke kanan separuh, pindah ke kiri. Kadang-kadang suruhnya pergi ke utara, dia pergi ke timur laut. Bukan ke timur, timur laut. Ya. Masih tipis saja gitu. Yang menarik adalah, dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan. Karena dia mulai memandang rendah Azaria, imam keturunan Harun. Karena dia bilang begini, ini imam keturunan Harun, nama sama saya sama. Sama-sama Tuhan menolong. Tapi lihat, kiprahnya, hasilnya beda. Yang sana namanya adalah Tuhan menolong. Tapi pencapaiannya nggak kelihatan. Sedangkan saya namanya juga Tuhan menolong. Pencapaian kelihatan. Saudara Tuhan, kadang-kadang kita melihat sebuah pembedaan. Dan dia berasa, Azaria Raja Uzia berasa bahwa dia berhak untuk mengambil ukupan dan membakarnya. Tanpa dia pernah sadar, dia sedang mengambil sebuah tindakan untuk melanggar Torah Tuhan. Alkitab dengan cepat menuliskan, pada saat dia marah ditegur, dia menderita kusta di dahinya, menjalar kemana-mana, dan segera dia menjadi orang kusta. Ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya, nggak pernah sembuh loh. Tidak pernah sembuh. Ingat, zaman itu kusta bukan zaman sekarang ya. Kusta zaman dulu adalah penyakit yang diyakini adalah penyakit kutukan. Karena hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Nggak ada obat hari itu sama sekali. Beda sama sekarang. Dan ia tergesa-gesa keluar, ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya, dari riwayat Uzza, dari awal sampai akhir oleh Nabi Yesaya bin Amos, tadi saya cerita,
usia mendapat penghentian bersama dengan nenek moyangnya, ia dikubur di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta. Di dekat ladang saja, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Alkitab berkata di masa tuanya dia sakit dan terkucil. Saudara Tuhan, tidak enak waktu kita mengalami sebuah pengucilan dari Tuhan. Apa yang didapatkan dalam pengucilan itu? Tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, tidak bisa melihat tangan Tuhan, tidak bisa melihat rencana Tuhan, menderita loh Bapak Ibu. Kalau kita cuma bisa ngelihat rencana hidup kita sendiri. Karena kalau kita bisa lihat rencana Tuhan, kita yakin jalan itu mantep. Orang bilang adalah katanya orang paling enak kalau bangun pagi tahu mau bikin apa. Ada yang bangun pagi, doa, makan. Santai-santai, baca gadget, nanti jam 12 makan. Jam 2 ngemil sebentar, terus tidur siang. Jam 4 bangun, makan buah. Jam 5 buka gadget lagi, terus adalah nyemil yang ketiga, kemudian makan malam. Setelah itu nyemil lagi, buka gadget, terus tidur. Tidak aneh setelah ini saya percaya, Bapak Ibu Anda bisa lihat saya nggak bisa lihat Anda. Banyak orang menjadi gemuk Bapak Ibu dalam masa pandemi. Tapi Alkitab berkata dengan jelas, dia terkucil. Tidak bisa melihat semua rencana Tuhan dia nggak bisa lihat lagi, pertolongan Tuhan dia nggak bisa lihat. Kenapa? Karena dia sedang mengganggu sebuah proses. Seringkali kita lupa. Kerusakan yang dibuat dalam sebuah rencana Tuhan seringkali dibuat oleh manusia dengan cara adalah mengambil sebuah bagian yang tidak diperuntukkan baginya. Banyak alasan tidak tahu, banyak alasan mengatakan bahwa tidak paham, tapi saya percaya bahwa inilah sebuah cerita yang ditinggalkan bagi kita untuk kita belajar. Tahun ini ada hal yang kita belajar, banyak poin-poin penting yang kita harus kejar, karena saya percaya bahwa cerita ini mungkin singkat sekali, cuma ada satu perikop saja, satu pasal, satu perikop, tapi saya percaya bahwa ada pesan-pesan tertentu yang kita bisa dapatkan. Saudara Tuhan, dalam waktu-waktu ini, jangan berdiam, banyak. Maksudnya jangan banyak Anda santai. Gunakan waktu ini sungguh-sungguh. Kita nggak pernah tahu yang terjadi. 2 bulan lagi, 4 bulan lagi, 6 bulan lagi, hari ini yang namanya keuangan bisa naik, 2 hari lagi akan turun. Kita nggak pernah tahu berita yang keluar hari ini tentang sesuatu kesehatan, dan 3 hari lagi yang terjadi, dunia sedang dalam masa turbulensi yang luar biasa. Sedunia sedang mengalami, kita sedang menantikan. Orang berpikir, Pak, kita sedang berdoa day by day. Dulu kita bilang, doa, yuk kita doa tiap hari. No, sekarang nuansanya beda. Karena kalau dulu berdoa, karena kita tahu rancangannya jelas tuh ke depan. Tapi menjelang waktu-waktu terakhir ini, kita diminta apa sih tujuannya? Semakin bergantung sama Tuhan. Hari demi hari. Karena situasi, karena yang namanya berita, yang namanya kondisi, apapun bisa berubah dalam hitungan hari, atau menit, atau jam. Saudara Tuhan, jangan takut, tetap maju, tetap percaya, dan saya percaya hari-hari ini amanat agung harus diselesaikan. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Baptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan, ajarkan, suruh. Dan Tuhan berjanji satu kata yang luar biasa, kalimat panjang mengatakan, dan ketahuilah, aku sertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Tetap pada track kita, fokus, jangan terdistraksi, fokus. Karena kita akan selesaikan tugas daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah umat-Mu, berkati semua yang menonton tayangan ibadah hari-hari ini, dan juga siaran tundanya. Kami percaya bahwa Tuhan sedang bicara sama kami, Roh Kudus sedang bicara sama kami. Dari setiap poin-poin, dari setiap tahap-tahap mana yang kami harus perbaiki satu persatu. Karena kami tahu dasar-dasar ini semuanya sedang diperkuat untuk sebuah bangunan yang dibangun semakin hari semakin sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap keluarga yang ada. Kami percaya bahwa tangan Tuhan menuntut setiap kami supaya amanat agung selesai dikerjakan pada zaman di mana kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang terjadi. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang luar biasa.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Jemaat Tuhan, mari siapkan hati. Kalau di keluarga bersama-sama boleh berandingan tangan. Kita akan menerima doa berkat yang daripada Tuhan melalui saya. Dan biarlah kita boleh berfokus pada Tuhan, hati kita tertuju kepada Tuhan senantiasa. Berkat dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk bakul adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu, apapun yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai kau berlimpah-limpah, mulai pada saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin.